Teman-teman, hari ini kita dapat temanya Restart Find Your Peace ya. Boleh tahu di antara kita hari ini merindukan kesempatan ini atau enggak? Semoga kita yang ada di sini, mungkin di antara kita ada yang merasa letih karena rutinitas gitu ya. Ada yang mungkin mengalami yang namanya stuck gitu ya. Kayaknya hidup biasa-biasa aja gitu ya. Atau ada yang mengalami sebuah titik di mana sedang mencari-cari sesuatu yang sebenarnya kok aku nggak ketemu gitu ya. Dan hari ini waktu bicara tentang restart, kita boleh ngelihat ya, kalau semua kita pernah memegang yang namanya media komputer atau gadget kita di tangan kita masing-masing, bicara restart berarti kita boleh ngelihat beberapa hal gitu ya. Yang pertama, biasanya itu memulai ulang sebuah proses. Kalau restart karena mungkin hang, jadi kita mulai lagi, tapi bukan berarti mati kan. Kalau hidup kita langsung selesai, kita sulit kan. Tetapi ada waktu di mana kita berhenti dan mengulang kembali sesuatu yang mungkin harus kita lihat. Sebenarnya ada masalahnya di mana gitu ya. Membersihkan memori yang harusnya nggak perlu, kita harus buang dulu gitu ya di komputer. Meningkatkan performa lagi supaya lebih baik, memperbaiki yang ada error-errornya, menerapkan pembaharuan, itu yang biasanya dilakukan waktu kita bicara dengan gadget kita. Nah, gimana kita aplikasikan itu ngelihatin hidup kita? Kita butuh restart enggak? Atau buat kita aman kok, aku baik-baik aja, aku nggak perlu itu. Tapi saya percaya waktu kita setiap datang atau setiap kali hari-hari kita memang kita butuh restart. Restart untuk apa sih? Kita memulai lagi sesuatu untuk kita ngelihatin. Semacam boleh dikatakan sebuah evaluasi, sebuah review balik untuk apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini mungkin ada hal-hal yang gak penting, yang harusnya kita gak perlu pertahankan. Kita hilangin atau kita kurangin, atau bila perlu kita harus komit, memang kita nggak perlu lakukan itu karena itu akan membuat error dalam hidup kita. Kita harus kembali melihat, oh ya, ada yang penting aja yang aku harus simpan untuk aku pakai lebih baik, lebih tepat ke depan. Kadang ada hal-hal yang mungkin buat kita itu jadi kayak sampah yang mengganggu ya keharuman kita waktu kita ada di mana saja. Bicara tentang segala sebuah proses-proses yang kita lewatin yang gak mudah gitu ya teman-teman. Hari ini dalam kaitannya juga kita ngeliatin momentumnya jadi Natal sederhana kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita, mari kita buka firman Tuhan. Teman-teman boleh lihat dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Kalau sudah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita pasti ingat para gembala. Mereka letih seharian, mereka beristirahat, dan di saat itu datanglah malaikat Tuhan memberitakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Teman-teman, waktu bicara tentang jangan takut, bicara kalau kita ngelihat seseorang, kadang mungkin kita nggak ketemu ya. Kalau cuman ketemu biasa kita nggak ngelihat ini orang baik-baik aja atau enggak. Ada ekspresi-ekspresi yang belum tentu kita tafsirin itu juga benar. Tapi waktu malaikat Tuhan ini bilang kepada para malaikat, "Jangan takut," berarti ada sesuatu yang sebenarnya penting yang mereka butuhkan. Adalah bicara tentang damai sejahtera itu, peace itu sendiri. Jadi teman-teman, waktu sebuah rutinitas yang mereka lakukan, sesuatu yang biasa mereka kerjakan, tapi kita melihat Tuhan menghampiri dalam kesederhanaan mereka. Tuhan mau memberikan damai itu kepada mereka. Hari ini, apa sih yang bisa buat kita damai? Apa yang harus buat kita restart balik lagi dan menemukan peace itu sendiri, damai itu sendiri? Kalau kita ngelihatin dari para gembala,
Seringkali mungkin kita juga seperti itu. Kita mungkin melewati setiap hari itu terlalu biasa-biasa saja, rutin. Saya bisa tidur, bangun, kemudian kuliah, kemudian yang kerja. Saya bisa makan, minum, saya bisa terima gaji dan oke-oke aja, biasa aja. Tapi adakah yang kita boleh pikirkan lebih dalam? Sebenarnya kenapa saya masih dikasih hari ini sama Tuhan? Waktu kita lihat para gembala, Tuhan menjumpai orang-orang yang sederhana, buat mereka kembali melihat sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup mereka, yaitu kelahiran Sang Bayi Kristus. Tuhan mau mereka ngelihat langsung dan mereka boleh mengalami sukacita yang besar. Kalau ngelihatin apa yang terjadi dengan para gembala, saya melihat bahwa kalau bicara tentang restart, kita harus kembali ngelihat apakah Kristus Tuhan yang kita percaya itu selalu membuat kita bergairah, kita menjadi bersukacita, kita mau melakukan sesuatu dalam hidup kita untuk dunia melihat Dia ada dalam kita atau enggak. Jadi kalau hari ini bicara tentang find your peace, saya percaya kita harus melihat apakah Kristus Tuhan yang lahir itu sudah hidup dalam hidup kita atau enggak. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi kalau bicara tentang find your peace, saya melihat bahwa yang pertama, mari kita sama-sama temukan Kristus itu sudah lahir, yes. Tetapi pertanyaan yang paling dalam, apakah Kristus itu hidup dalam kita atau tidak? Apakah Dia menggairahkan kita? Jadi waktu kita melewati hari ini, kita mulai memikirkan, kalau Kristus hidup dalam saya, apa yang membuat saya paling bersukacita dengan talenta yang saya punya, pekerjaan yang saya punya, studi yang saya punya, keluarga yang saya punya, pertemanan yang saya punya. Harusnya menggairahkan kita teman-teman hari ini untuk damai sejahtera itu boleh ditampilkan di mana saja. Kemudian yang kedua, sebenarnya agak mundur ya. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Teman-teman, waktu Tuhan pun datang kepada Maria, pesan yang sama pun terjadi. Jangan takut. Kalau para malaikat pun juga jangan takut. Maria pun juga jangan takut. Sebuah kemustahilan, karena gak mungkin buat dia. Pertama, dia hanya wanita biasa yang mungkin gak terhitung dari banyaknya wanita yang besar. Tapi hari ini kita ngeliatin Tuhan mampu menembus kehidupan seseorang lebih dalam. Kalau hari ini mungkin kita merasa bahwa mungkin kita ada di posisi yang boleh dianggap sangat nyaman, sangat dipandang, tapi mungkin kita ngerasa kayaknya aku kayak gak ngerasa aku berharga. Nah hari ini kita ngelihat Tuhan mampu menyentuh kehidupan yang dalam seorang Maria. Dan di situ Tuhan bilang, jangan takut, aku mau pakai kamu loh. Dari kehidupanmu lahir seorang raja yang besar yang akan menyelamatkan dunia ini. Teman-teman, kalau ngeliatin hidup kita hari ini, mari kita ngeliatin siapapun kita boleh ngeliat Tuhan menyentuh hidup kita yang paling dalam. Kebenarannya itu bisa ngubahin kita. Pengenalan kita akan Kristus itu akan buat kita mengerti bahwa saya memang bukan siapa-siapa, saya orang sederhana. Saya punya banyak sekali kekurangan, saya punya banyak sekali pergumulan. Tetapi ketika Tuhan datang menjumpai kita dan mau memakai hidup kita, disitulah damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Itu yang kedua. Kemudian teman-teman, kita juga bisa ngelihatin ketika Kristus lahir di dunia dan saat-saat dia mengalami saat-saat di mana dia akan meninggalkan para muridnya. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, sama-sama kita baca.
3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Waktu kita ngelihat ini teman-teman, ketakutan para murid pasti akan terjadi. Rasa frustasi itu akan terjadi ketika seseorang yang diandalkan, yang menjadi guru, segalanya bagi mereka akan diambil, akan pergi, akan jauh. Itu ketakutan yang paling besar. Tapi Tuhan bilang, firman itu tinggal padamu kalau kamu mau hidup menuruti apa yang mau kamu lakukan. Yang kedua, roh penghibur, Roh Kudus itu diberikan kepadamu. Nah, hari ini kita dikasih ada firman Tuhan. Kristus itu adalah firman yang kita juga boleh baca setiap hari. Itu diberikan firman yang hidup buat kita. Roh Kudus itu waktu itu dijanjikan, tapi kita pun diberikan waktu kita sudah bisa menjadi percaya. Hari ini dibilang, damai sejahtera kutinggalkan padamu. Apa ketakutan yang paling besar yang membuat damai itu hilang dalam hidup kita? Teman-teman boleh memikirkan ulang kembali. Damai sejahtera itu bisa hilang dalam hidup kita. Kenapa? Kenapa saya nggak bisa tenang melewati satu hari saya? Kenapa saya nggak bisa bersyukur punya satu pekerjaan yang saat ini saya miliki? Kenapa saya merasa masih belum cukup dengan mungkin upah atau gaji yang saya punya? Kenapa saya masih belum bisa mampu menerima? Kenapa bakat saya cuma segini? Ada yang lebih besar dari saya. Mengapa yang membuat kadang kita merasa kecewa. Kita merasa nggak bisa terima diri kita. Dan bahkan kita nggak bisa ngelihat damai sejahtera yang Tuhan kasih buat kita. Hari ini Tuhan berkata kepada para muridnya, damai sejahtera aku tinggalkan, karena waktunya dia akan naik ke surga. Hari ini kita pun sama-sama tahu, kita nggak ngelihat Kristus secara fisik lewat mata kita, tapi kita boleh mengalami itu waktu firman itu datang kepada kita. Biarlah firman ini pun datang masuk dalam relung hati kita yang dalam pikiran-pikiran yang kita yang mungkin banyak sekali punya impian ke depan, yang kadang membuat kita bisa down, tapi juga kadang bisa punya beribu-ribu impian ke depan. Hari ini kita mari lihat, damai sejahtera itu hanya dari Tuhan. Kalau hari ini dalam momentum Natal yang akan nantinya banyak orang akan nikmati itu di bulan Desember, sebenarnya Natal itu setiap hari ada bersama dengan kita. Natal itu adalah damai itu sendiri. Damai itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus hadir melalui firman-Nya. Kristus boleh menolong kita lewat Roh-Nya yang kudus. Buat kita melihat damai itu segalanya. Buat kita akan tenang, buat kita akan lebih fokus, buat kita akan bersyukur, buat kita akan lebih semangat, buat kita akan melihat, ya, aku harus meaningful, aku harus buat sesuatu, bukan hanya untukku, tapi buat orang-orang di sekeliling, melihat damainya Tuhan. Teman-teman sadar nggak? Ada begitu banyak anak muda hari ini yang putus asa dengan hidupnya. Dia diberikan pendidikan yang tinggi, punya kekayaan yang besar, tapi dia kehilangan damai itu. Pernahkah teman-teman berpikir, ada banyak anak yang juga sulit. Dia ingin dapat pendidikan yang tertinggi, dia ingin dapat pekerjaan yang bagus, dia ingin hidupnya cukup, tapi tidak dia punya. Kalau hari ini kita dalam posisi yang mungkin biasa saja, atau beranjak menuju yang lebih baik lagi, atau kita masih merasa kita sangat terpuruk hari ini, ternyata teman-teman, bukan karena apa yang kita miliki berbentuk namanya materi, tapi yang paling penting adalah waktu damainya Tuhan, kebutuhan, kesadaran penting kita akan Kristus yang memberikan damai yang kekal itu akan membuat kita bangkit, tidak menjadi anak muda yang biasa-biasa saja, tidak menjadi anak muda yang pesimis, tidak akan membuat anak muda yang lupa diri atau sombong diri, keras kepala, malas, dan tak acuh terhadap apapun. Tapi damai sejahtera Tuhan hari ini, waktu kita melihat Kristus itu sudah ada dan ada bagi kita yang percaya padanya. Biarlah kita buka hati kita kembali merestart. Ingat lagi, kita harus kembali bangkitkan hidup di dalam Kristus itu.
Jangan sia-siakan waktu ini. Semoga firman Tuhan hari ini buat kita mengerti damai sejahtera itu diberikan oleh Kristus. Yang kedua, damai sejahtera itu menetap bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya padanya. Pengalaman pribadi kita dengan Kristus membuat damai itu gak akan pernah bisa diambil oleh situasi yang berat sekalipun, titik terendah sekalipun. Bahkan ketika kita mungkin lagi mengalami nikmatnya dunia ini, kita gak akan lupa bahwa damai sejahtera itulah yang buat kita ada sampai ke titik itu. Semoga firman Tuhan hari ini membuat teman-teman kembali fokus, kembali memulai jika sudah jauh melangkah, jauh dari apa yang Tuhan mau, supaya hidup menjadi pendamai Tuhan. Hidup membuat sekitar melihat terang kasih Tuhan yang ajaib. Jangan pernah biarkan ada kemarahan-kemarahan, kebencian, dendam, penolakan terhadap diri. Tapi biarlah mari kita melihat, seberapapun dunia memandang kita, menolak, bahkan tidak memperhatikan kita, mari kita ngelihatin, Dia memandang, Dia datang, Dia menetap, Dia mengubahkan, Dia menggerakkan dan menghidupkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.